Oke, pada video ini akan ditunjukkan sebuah animasi yang menggambarkan bagaimana proses interfacing serial atau serial transmission dibandingkan dengan parallel interface atau parallel communication atau transmission. Kita lihat ya sama-sama. Nah, kita lihat di sini ada data mengalir dari sender menuju ke receiver, jadi dari pengirim ke penerima melalui hanya satu jalur komunikasi, atau kalau kita misalkan ini sebuah kabel ya, seutas kabel saja. Jadi data yang asalnya paralel dikirimkan bergantian, kemudian pada bagian penerima setelah diterima lengkap disusun kembali menjadi data paralel. Jadi sebetulnya sebelum proses kirim serial itu data berupa data paralel pastinya. Dan di bagian menerima setelah terkirim lengkap data serial tadi juga harus dikembalikan lagi menjadi data paralel. Kita lihat ya. Nah, jadi di situ terlihat sender mengirimkan dua buah data sebetulnya ini, yaitu 01, 00, 1101 dan 10, 01, 00 dan 11. Itu. Kemudian kita ulang lagi prosesnya ya, pelan-pelan. Nah, data dikirimkan bergantian, dimulai dari data LSB ke MSB. Nah, untuk yang transmisi paralel kita lihat jalur datanya sudah kelihatan, ada langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 6 jalur data sekaligus, dan data yang asalnya memang paralel dikirimkan sekaligus secara bersamaan di satu waktu. 1011, 0010 dikirim bareng, kemudian berikutnya, data berikutnya dikirim bareng. Nah, seperti ini ilustrasinya. Oke. Oke, nah berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi tentang parallel interface dan serial interface ini ya, khususnya di bagian serial interface-nya. Nah, tadi kita barusan melihat ilustrasi bagaimana cara kerja secara mendasar antara paralel dan serial transmission atau communication. Nah, di serial sendiri ada dua macam atau dua jenis metode pengiriman data yang sama-sama serial yang dinamakan dengan sinkronus dan asinkronus data transmission ya, serial. Jadi dua-duanya merujuk ke pengiriman data serial. Kalau paralel sudah satu jenis itu aja, pengiriman data sekaligus dalam satu waktu ya. Nah, ini ilustrasi paralel ditunjukkan lagi di salah satu video yang cukup bagus ini. Keuntungan cepat tapi mahal ya, dan jaraknya terbatas. Ini beberapa contoh pengiriman data paralel. Itu salah satunya adalah printer zaman dulu. Ini ilustrasi untuk serial, diulang lagi di video ini. Keuntungannya
Biayanya murah karena cuma butuh satu kabel, jaraknya bisa panjang, tapi transmisinya lambat. Nah, ini kita masuk lebih dalam lagi tentang asynchronous transmission atau serial asynchronous transmission. Ini simbol dari urut-urutan pengiriman datanya. Jadi yang ada di dalam kotak-kotak berwarna biru ini adalah kode bit data yang akan dikirimkan. Ya, kita lihat lebih detail ya. Nah, di sini dilihat bahwa pengiriman data asinkron ternyata tidak sekedar ada 8 data bit kemudian dikirim bergantian gitu saja, mulai dari data 0 sampai ke data ke-7. Tapi ada penanda-penandanya, ini kita lihat ya. Jadi sebelum dikirim dibuat dulu sebuah start bit, penanda bahwa ini adalah awalan dari data yang akan dikirim. Ya, caranya membuat datanya low dulu, dari high ke low. Ini start bitnya atau penanda bahwa data awalnya ada di sini. Nah, baru kemudian diisi dengan 8 bit data yang dikirimkan. Dimulai dari LSB. LSB itu least significant bit atau data dengan hierarki terendah atau biasa disebut dengan D0. Jadi dimulai dari start bit dikirim 0. Kemudian D0-nya berapa tergantung datanya ini. D0, D1, D2, D3 sampai D7. Ya, ini kebetulan digambarkan cuma ada 6 ya. Nah, baru kemudian terakhir ditambahkan penanda stop. Artinya datanya sudah selesai, stop bit. Baru ini kemudian diterima oleh receiver dan berdasarkan tanda-tanda tadi akan ketahuan bahwa ini D0, D1, D2 sampai D7. Baru kemudian bisa diidentifikasikan bahwa datanya berupa apa ini, ada artinya kalau sudah lengkap 8 bit ini. Kalau belum lengkap 8 bit, tidak ada artinya. 1 byte itu 8 bit, baru ada artinya dalam dunia digital komputasi ya. Kita lanjutkan. Jadi ini ilustrasinya satu karakter dikirimkan dalam blok. Cara pengirimannya kita lihat dari sender ke receiver dalam asynchronous transceiver. Nah ini, jadi startnya 0, kemudian datanya ada 8 bit, kemudian stopnya logika 1. Dan ini sudah dikirimkan berupa paket-paket ya. Pengelompokannya sudah dikelompokkan satu blok. Nah, kita lihat ini. Makanya disebutkan sebagai pengiriman data asinkron. Artinya ya enggak perlu aturan ya. Aturannya cuma start dan stop, jadi bisa dikirimkan kapan saja, tidak ada pengaturan waktu. Keuntungan dari asinkron simple aja, tinggal kita kasih start stop, kirim, guys. Nah ini contohnya, keyboard itu termasuk dalam asynchronous communication. Ya, contoh implementasi dari asinkron serial itu adalah keyboard, salah satunya. Dari data yang kita ketikkan karakter ini dikirimkan lewat sebuah kabel, dikirimkan ke PC atau laptop atau mesin komputer yang lain dalam bentuk asinkron tadi. Jadi ada start stop bitnya, kemudian tengah-tengahnya ada data. Bentuk berikutnya adalah synchronous transmission. Jadi metode kedua selain asinkron ada sinkron.
transmission atau pengiriman data sinkron. Kalau di pengiriman data sinkron ini, data dikirimkan dalam bentuk yang kontinu, jadi tanpa putus. Ada pewaktuannya, ada pengaturan waktunya. Kalau tadi kan asinkron tuh suka-suka aja, kapan kita mau kirim ya kirim. Ya, kemudian kalau udah ada yang dikirim ya berhenti. Tapi kalau dalam synchronous transmission nggak boleh ada jeda. Setiap saat harus ada proses pengiriman yang diatur oleh sebuah pewaktuan, ada timingnya. Nah, di sini disebutkan data transmitted in a continuous block, artinya datanya ada banyak ini. Yang dikirimkan nggak sekedar start and stop bit saja, tapi ada beberapa data tambahan yang dimasukkan untuk dikumpulkan jadi sebuah blok baru kemudian dikirim. Ya, kita lihat. Nah, ada banyak sekali tambahan di sini. Ada sinkronisasi karakter, ada start header, ya, ada start text, awalan dari teksnya, kemudian data. Nah, bedanya dengan yang asinkron tadi, datanya hanya muat 8 bit saja dari 1 byte. Tapi kalau dalam synchronous transmission, datanya bisa muat banyak ini. Bisa lebih dari 1 karakter sekaligus dalam 1 kali pengiriman. Gitu ya. Ada end of text dan block check karakter. Dengan adanya banyaknya tambahan ini diharapkan ya, pengiriman datanya akan akurat karena sudah ditandai oleh banyak macam-macam. Ada header, ada start header, ada start text, ada end of text, dan block check karakter. Ini kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Harapannya datanya lebih akurat, karena yang dikirim ini langsung data banyak ini. Data banyak dikirim, sehingga ada 1 kesalahan saja bisa fatal nanti. Artinya bisa salah. Nah, ini ilustrasinya. Wah, banyak data yang harus dikirimkan. Data bloknya. Nah, di dalam synchronous transmission salah satu cirinya ada blocking, ada pewaktuannya, ada pengaturan waktunya. Ya, jadi tidak bisa suka-suka sekarang kirim, tidak bisa, harus diatur ya. Ini contoh ilustrasi pengirimannya. Modem ini modulator, demodulator. Nah, ada clock ini, pewaktuan yang harus sama antara penerima dan pengirimnya. Lebih mahal ya, caranya lebih mahal jelas, tapi datanya lebih akurat. Nah, ini contoh-contohnya pengiriman data lewat router internet itu harus datanya valid. Oke, selesai. Ya, tadi 2 penjelasan berupa video dan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana proses paralel dan serial komunikasi bekerja. Berikut dengan 2 jenis komunikasi serial, baik yang menggunakan asynchronous transmission maupun synchronous transmission. Untuk detailnya Anda bisa baca materi yang sudah saya upload di e-learning. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan membuka forum di sana atau kontak saya untuk melakukan chatting.